teman-teman, tentang borderless kompetensi dan borderless capacity. Itu banyak praktek-praktek di dunia yang sudah terlebih dahulu sekian lama mempraktekannya. Kita perlu mencoba, setidaknya kalau bagi yang belum, kita perlu mencoba dan harus berhasil, karena tidak mungkin lagi bagi kita untuk memupuk sendiri secara internal semua kompetensi dan kapasitas yang demikian itu, karena akan selain menambah capital expenditure kita, capex kita, juga akan menambah operational cost kita, opex kita. Contohnya, Microsoft tenaga ahlinya tidak semuanya di Silicon Valley. Di India ada, di Bali ada, di mana-mana ada, di Taiwan ada. Dan para ahlinya membentuk seperti IC itu, model-model itu, dia pun tidak tahu untuk apa. Setelah jadi, inputnya apa, prosesnya mereka bikin, outputnya harus seperti ini, itu dikirim ke pusatnya di sekarang Windows 365, Windows 10, dan sebagainya. Excel dan lain-lain sama. Jadi cara kolaborasinya sudah sedemikian cair, betul-betul borderless. Nike membuat sepatu, sol sepatunya dibikin di mana? Di Cina kalau nggak salah. Yang atasnya dibikin di Brasil, ada yang bikin apa? Mereknya dia hanya bikin di Amerika. Karena ada rahasianya di situ, tahu palsu atau tidak. Merakitnya di Indonesia, nggak tahu masih di sini nggak salah. Merakitnya di Indonesia. Jadi sudah sedemikian. IKEA itu tidak punya pabrik, dia hanya desain. Kayu dari mana? Sudah dipotong dalam bentuk yang presisi seperti apa? Pasangnya di Cina. Dikirim lagi ke seluruh dunia. Jadi dengan spek yang seperti itu, contoh lain adalah mobil. Kita tahu kalau kita beli spare part ini dipasangkan ke mobilnya pasti jalan, presisi. Karena definition of done-nya, definition of acceptance-nya dan segala macamnya presisi, sehingga bisa terjadi. Jadi kolaborasi seperti itu bisa menghasilkan jarak jauh dengan teknologi jarak jauh. Saya sudah menggunakan teknologi video conference dan lain-lain ini. Ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan, ada yang di Solo, Kaltim, Kalteng, Kalsel. Itu hasilnya dipadu dan jalan. Tidak harus ketemu orangnya. Conference bisa melalui sangat murah. Sekarang teknologi sudah sangat murah. Jadi kecerdasan tadi, bagaimana bisa cocok, bagaimana bisa ini, seperti itu. Yang sulit, Dr. Saiful, yang sulit adalah ruhnya, Pak. Ruhnya. Jadi kita harus mendesain sistem yang ruhnya mewakili, menggambarkan ruh dari maunya si owner, maunya si pendiri ini. Contoh ya, kalau kita bicara yang ganas sekali, yang ekstrim, yang brutal, berarti tidak ada lain, fitur kinerja tinggi tanpa kompromi tidak boleh ditawar. Yang tidak kinerja tinggi, minggir. Di swasta sudah gitu, Pak. Di orang tua, yang ganas-ganas itu lah. Gambar mentality yang tadi adalah perangkat sebagai relnya untuk bersama-sama manusia-manusia yang ada ini bergerak di atas rel itu. Mindset juga sama. Kita membangun asumsi bersama-sama. Apa ya, kalau bahasa Inggrisnya shared platform, landasan yang sama, shared thinking, berpikir bersama-sama, kemudian shared result, hasilnya hasil bersama. Itu dulu. Karena kalau hasilnya menang-menangan, bubar itu, Pak. Bubar. Yang kedua, ruh tadi ya. Kalau ruhnya brutal, harus brutal. Kemudian dengan modal seperti tadi itu,
Kita bergerak di atas real mindset dan real mentality. Kemudian lari ke manusianya. Ada 7 belief system. Belief system itu sistem keyakinan, sistem yakin percaya menganut hal ini gitu. Ada 7 yang membedakan seseorang dengan yang lain. Yang pertama, saya memutuskan tentang perasaan saya. Saya mau galau, mau tidak, itu keputusan saya. Saya yang menentukan, saya yang mengontrol, saya mengendalikan. Tadi, tepat sekali, Coach Fahmi mengatakan, rasa sakit pasti membekas, bahkan luka yang dalam, bekas-bekas luka. Ada yang mematikan, ada yang luka parah, ada yang kalau memang bermainnya cantik, pasti luka, tapi tidak sampai fatal. Itu tepat sekali, tapi saya menentukan bagaimana saya harus mengendalikan perasaan saya, bagaimana saya harus merasa. Mau galau, mau putus asa, mau apa. Yang kedua adalah begitu banyak yang saya punya, yang menjadi alasan saya harus bersyukur. Ini harus jadi belief. Yang ketiga, menjadi diri sendiri. Dengan saya menjadi diri sendiri, saya menjadi magnet yang menarik orang-orang yang tepat. Dengan menjadi diri sendiri, saya menjadi magnet yang menarik orang-orang yang tepat. Kalau kita pakai metafor, pakai analogi, gula pasti menarik semut, madu pasti menarik lebah, dan sebagainya dan sebagainya. Di mana ada tikus, pasti banyak ular. Jadi kalau saya punya kompetensi ini itu, tentu ada yang membutuhkan. Tapi kalau saya nggak punya apa-apa, ya memang nggak ada lah. Makanya kita perlu menggunakan waktu untuk mengasah. Yang keempat adalah saya mampu untuk melakukan apa saja. Tentu tadi dengan borderless capacity, borderless kompetensi ya. Dengan saya bisa kolaborasi dengan orang, dengan ini segala hal bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Mission possible. Dan kebaikan selalu menang. Kalau curang dan lain-lain cuma sekali pukul. Yang langgeng itu kalau kita menebar kebaikan dan banyak orang mendapatkan manfaatnya. Dan saya nomor 6 memiliki begitu banyak hal untuk berbagi. Sangat resourceful, berkelimpahan, ada hal yang bisa saya bagi. Setidaknya senyum, Agim bagus sekali dalam hal ini. Setidaknya senyum itu menular dan lain-lain dan lain-lain. Suasana yang sejuk, cerita yang sejuk, sampai ke hal-hal yang bisa menjadi dimonetize, dijadikan uang. Dan nomor 7 itu sekarang belum seberapa, yang jauh lebih baik akan terjadi. Belief seperti inilah yang membedakan satu orang dengan orang yang lain. Sebagai pemimpin, 7 elite kapten dan lain-lain itu sudah menggambarkan segalanya. Ini di dalam beliefnya, apa yang dia yakini. Kalau seseorang yakin ini, maka dia akan jelas berbeda dari orang yang tidak meyakini ini. Dan ketujuh-tujuhnya harus terjadi sekaligus. Saya pernah ditanya, kebaikan selalu menang. Kebaikan malah sering dimanfaatkan orang. Orang yang terlalu baik sering ditipu. Iya, sekaligus 7-7-nya diramu. Itulah yang menjadi satu belief system yang membedakan. Jadi tadi dalam menempuh dunia yang sudah total baru, yang perubahannya akan sangat cepat. Tidak ada ikatan, tidak ada keterikatan. Bisa mendadak stabil, tiba-tiba belok. Mendadak stabil, tiba-tiba belok. Kita harus bisa setidaknya jangan terlalu jauh kita ikut belok. Tidak, kita nyelonong terus, maka uang akan hancur di situ. Segalanya akan hancur di situ. Maka kita perlu memiliki mindset dan mentalitas yang baik. Mindset dan mentalitas yang baik.
itu harus diasah, dibentuk, disuburkan, dipelihara. Seperti apa? Unsur-unsurnya sudah tergambar dalam gambar-gambar itu. Satu persatu perlu ditangani dengan cermat. Itu sebagai rel untuk mindset dan rel untuk mentality. Kalau soal metode, asumsi-asumsi dan lain-lain, kita sudah banyak sekali terus. Soal kemampuan-kemampuan, kompetensi-kompetensi, fitur-fitur kecerdasan, kita juga sudah banyak sekali terus yang ada. Lebih dari cukup yang bisa kita pilih. Seperti saya punya 10 tools, untuk kondisi ini saya mau pakai tools apa? Itu yang penting. Tidak semua tools saya pakai. Mindset dan mentality, real mindset dan real mentality ini sekedar melengkapi yang sudah ada. Intinya tadi nomor 1 itu penting sekali. Saya yang memutuskan harus perasaan apa yang harus saya bolehkan dalam diri saya. Saya yang memutuskan. Kalau kita negatif, maka alternatif yang terlihat hanya sedikit. Opsi-opsi yang ada hanya sedikit. Dan biasanya ke arah negatif, destruktif, pesimis, apatis, dan kemudian telunjuk mulai keluar, menyalahkan. Tapi kalau kita berpikiran positif, dikonstruktifkan, maka peluang-peluang yang ada lebih terlihat. Dulu saya pernah mengalami, Pak. Katanya Tuhan Sang Pencipta selalu begitu pemurah, memberikan segala sesuatu berkelimpahan. Tapi melalui berbagai kegagalan, saya bahkan pernah marah sama Tuhan. Bahwa mana yang melimpah? Apanya yang melimpah? Semuanya, bahkan sampai patah arang. Itu karena pikiran negatif, pikiran pesimis yang diterapkan. Kalau kita memang selalu positif, selalu ikhlas, seperti kita naik kendaraan, masuk lubang, ada yang berhenti kemudian marah-marah sama lubangnya, ada yang waduh parah ini, jangan-jangan pelek saya kena, saya berusaha lebih hati-hati lagi, ke depan dengan positif, dengan selalu memperhatikan ke depan. Bisa jadi masuk lubang lagi, tapi saya tidak menyesali lubang itu. Saya bahkan mana lagi lubangnya? Apa cirinya? Bagaimana saya harus bermanuver? Ke depan dengan positif dan menerapkan ke-7 beliefs ini. Ke depan dengan positif, kita selalu menatap ke depan. Insya Allah. Jadi beda sekali. Opsinya terbuka, berkelimpahan luar biasa. Itu janji dari Sang Kuasa, memang itu adanya. Kalau saya masih belum bisa melihat itu, berarti ada yang salah dengan cara saya berpikir dan merasa. Cara saya bersyukur, barangkali itu dari saya.